sewaktu seorang ibu hamil, ada yang hamil hari ini? Ada? Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, asik nih pas hamil belajar ini, jadi bisa langsung segera ya menerapkan. Saya udah nggak hamil lagi Bu Aisyah, gampang Bu, hamil lagi yang masih bisa. Apa yang dimakan, apa yang diminum oleh ibu masuk ke janin lewat namanya plasenta. Masih ingat pelajaran ini Bu? Tidak langsung ke mulut janin, tetapi ke tali pusarnya dan masuknya di puser makanan minuman ibu. Ibu makan kacang hijau, akan masuk di pusernya janin sari kacang hijau. Ibu makan cireng, sari cireng dimasuk. Ya, ibu minum masuk di situ. Tapi bukan hanya itu. Ternyata apa yang dilihat ibu, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan ibu terekam di otak janin. Usia 2 minggu otak itu sudah merekam. Makanya banyak sekali kejadian luar biasa dikala ibu hamil 9 sampai 10 bulan terekam di otak janin. Banyak nih. Kalau ibu ngomong sembarangan, lihat hal yang sembarangan, dengarkan hal yang sembarangan. Maka betul itu kata orang tua kita, kalau lagi hamil banyak pantangannya. Hati-hati ngomong. Ibunya putih, bapaknya putih, punten. Tetangga sebelah hitam pekat. Ibu hamil ngomongin terus ya, hitam banget, hitam banget. Lahir anaknya hitam pekat Bu. Itu bisa begitu. Ya, apakah itu kena tulah Bu Aisyah? Bukan kena tulah. Apa yang diomongin ibu jalan lewat sistem saraf, terekam di otak janin. Otak janin menginformasikan pigmen-pigmen kulit untuk menghitam, jadi hitam. Makanya kalau ibu hamil hati-hati nonton, cari tontonan yang ada tuntunan. Jangan ibu hamil nonton drama yang perselingkuhan terus. Maka yang terekam di otak janin, bapaknya seperti apa yang ditonton Bu. Itu bahaya. Saya mengurus anak-anak bermasalah. Ya tadi saya sedang ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat dari Basnas, istrinya beliau ya. Saya cerita sama beliau, anak bermasalah, ada kasus-kasus yang akar masalahnya waktu dalam rahim. Sudah sedih duluan, sudah takut duluan, sudah khawatir duluan. Ya, salah satunya tadi, terlalu banyak membaca berita serem, nonton hal-hal kesedihan, mendengarkan hal-hal kesedihan, mengucapkan. Ditambah lagi bisa jadi suaminya tidak peduli, marah-marah terus. Isinya bukan hanya sedih tuh, takut, khawatir. Termasuk juga beberapa kasus ibu hamil yang tinggal sama mertua, sementara mertuanya yang julid tadi. Ini hati-hati nih. Makanya harus ada tuh parenting menjadi mertua itu. Ya, kenapa dia mengganggu juga, bisa mengganggu kita, mengganggu ibu yang hamil dan terekam di janin. Jadi amannya bagaimana Bu Aisyah? Kalau mau anak kita tidak sakit mental, ya sejak dalam rahim buat kita ibu ya dari keluarga Islam ini sebagai muslimah baca Quran. Karena apa yang diucapkan, dibaca, didengar pada saat lagi hamil terekam di otak janin. Bahkan bukan suara kita saja yang terengap direkam di otak janin, suara bapaknya juga. Makanya sekarang ayah-ayah disuruh sering ngobrol kan sama ibu hamil supaya terekam suaranya. Walaupun nanti memang suara ayah yang tangkap ya telinga ibu, nanti lewat sistem saraf ibu terekam di otaknya janin. Itu kalau ayah yang 10 bulan selalu dampingi ibu hamil, dia memperkenal suaranya yang lembut, dia baik sama janin ini, terekam Bu. Makanya sering kejadian bayi lahir, sewaktu sudah jadi bayi nih, kalau lahir namanya bayi, kalau dalam rahim janin, nangis kencang, tapi kemudian ayahnya datang, dia berhenti nangis, karena punya rekaman suara ayah.
Yang cilaka pas ayahnya datang tambah nangis. Tetangganya datang dia diam. Berarti tetangganya ibu RT. Yang lebih sering nemenin ibu kerekam juga. Bahkan kalau ini bukan anak pertama, dia anak kedua, ketiga, suara abang atau kakak-kakaknya tuh ya itu terekam juga. Sekarang ibu hamil kan pasti pegang gadget ya. Boleh nggak sih? Boleh aja. Asal cari kontennya yang bermanfaat. Informasinya harus yang bermanfaat, mengedukasi. Karena juga terekam di otak anak. Ya, hati-hati ya. Terima kasih tadi adik ibu hamil bisa hadir. Coba ya, yang kemarin mungkin ngajinya cuma 1 hari 1 halaman, coba tambahin lagi. One day one juice. Di sini ada komunitas Odoch ya. Mana sahabat-sahabat Odoch, Masya Allah ya. Ibu tuh tapi tidak hamil kan ibu kan? Iya. Tidak hamil pun kita harus juga ngaji. Apalagi sedang hamil. Kenapa? Bermanfaat sekali untuk otak janin. Masya Allah. Masya Allah. Nah ternyata setelah lahir, otak bayi, sekarang ngomong bayi ya bukan janin. Ternyata 30% dari 100 miliar ada yang namanya neuron cermin. Mirror neuron. Apa maksudnya Bu Aisyah? Sel otak yang melihat seseorang yang berterusan, maka dia akan berperangai seperti itu. Coba Bu, kebayang nggak? Ya, bayi lahir. Memang sih sekarang era digital, tapi kalau setiap hari bapak ibunya dia lihat kayak gitu, kayak apa itu ngerekam neuron cerminnya. Maka kalau nanti anak ini susah diatur permainan gawainya atau pegang gadget. Jadi bagaimana Bu Aisyah kalau sama anak bayi? Penelitian mengatakan, katanya tolong, dari 0 hari sampai 2 tahun, jauhkan dari gawai. 2 tahun aja. Bimbing otak anak-anak selama 2 tahun dengan menstimulasi langsung. Bicara langsung. Kasih lihat wajah kita langsung. Kalau mau ngajarkan benda-benda langsung. Nah, botol disuruh pegang dari bayi. Kalau kita ngajarkannya lewat lewat gawai, ya, itu pas dia belai cuman 2 dimensi. Padahal botol ini kan 4 dimensi kan. Terus kalau ajarkan anak bayi, tolong bahasanya yang jelas, yang benar, bahasa dewasa saja. Adek mau makan, itu makan supaya tersambung. Walaupun nanti dia jawabnya mam gitu ya. Karena lidahnya, giginya belum ada, lidahnya masih keluh, gusinya belum kuat. Jadi bilang mam. Ya. Jadi makan, mam, makan, mam. Gak apa-apa, tapi di otak tersambung makan. Hindari mengajarkan anak, Dede mau mam, Dede mau num. Nanti yang kesambung di otaknya emam, enum gitu. Jadi kasih landasan pertama itu bahasa yang benar. Ibu, ebu. Ya. Jangan bilang ebu kan. Karena nanti tersambungnya bukan ibu tapi ebu. Ya, paham ya? Ini maksudnya mengapa harus benar-benar kita ajarkan anak-anak ini dengan benar kalimatnya agar tersambung di awal tuh yang betul.